Timnas Indonesia U23 mengalami sejumlah momen kontroversial di Piala Asia U23 2024. Tim Garuda Muda berulang kali mengalami nasib sial gara-gara keputusan wasit dan VAR. Timnas Indonesia U23 berstatus tim debutan di Piala Asia U23 2024. Meski baru pertama kali ikut serta di turnamen tersebut, anak asuh Shin Tae-yong itu mampu membuat kejutan. Anak asuh Shin Tae-yong tersebut berhasil mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 4-1, serta menelan kekalahan dari Qatar 0-2 di grup A. Hasil itu pun membuat Timnas Indonesia U23 melenggang ke perempat final dengan status runner-up grup A dengan nilai 6. Pada perempat final, Rizky Ridho dan kawan-kawan bersua kandidat kuat juara, Korea Selatan U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Secara mengejutkan, Timnas Indonesia U23 berhasil membungkam Korsel dengan skor November 10 lewat adu penalti, setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Kemenangan atas Korea Selatan membuat Timnas Indonesia U23 bentrok dengan Uzbekistan di semifinal. Menjalani laga di Abdullah bin Khalifa Stadium, tim Garuda Muda menyerah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23. Gagal melenggang ke final, Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Irak pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Sempat memberikan perlawanan sengit, tim Garuda Muda akhirnya menyerah 1-2 dari Irak U23. Meski gagal meraih trofi juara dan mengamankan tiket lolos langsung ke Olimpiade 2024, Timnas Indonesia U23 telah membuat masyarakat Indonesia bangga. Tim Garuda Muda masih berpeluang tampil di Olimpiade tahun ini, jika mampu mengalahkan Guinea pada laga playoff di Paris, 9 Mei mendatang. Penampilan gemilang Timnas Indonesia U23 juga ditandai dengan sejumlah momen kontroversial yang melibatkan wasit dan VAR. Beberapa keputusan pengadil di lapangan merugikan tim Garuda Muda. Berikut ini beberapa di antaranya. Kartu merah Ivar Jenner, kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Qatar diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov. Wasit asal Tajikistan tersebut menghadiahkan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner, karena dianggap menendang tulang kering bek Qatar U23, Saifeldeen Hasan Fadlallah. Tidak diberi penalti, ketika bersua Uzbekistan U23 pada semifinal, Timnas Indonesia U23 lagi-lagi mengalami nasib sial gara-gara wasit dan VAR. Momen tersebut terjadi pada menit ke-27. Menganulir gol Garuda Muda, Timnas Indonesia U23 berhasil unggul lebih dulu ketika menghadapi Uzbekistan U23 lewat gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Bek Persija Jakarta itu melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti setelah memanfaatkan bola liar hasil tepisan kiper Uzbekistan.